Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Fajar Dwi Krisnandar, peserta Latsar CPNS kelompok 1, golongan 2, angkatan 11, PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan terkait sintesa agenda 3 dan personal branding ASN yang berkaitan dengan agenda 3. Sintesa agenda 3 ini membahas tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Baik, kita masuk pada bagian pertama yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN yang bertujuan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada manajemen ASN sendiri meliputi 1. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban ASN, serta kode etik. Ada sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan ada juga mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Kita mulai dari kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk peran ASN memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, hak dan kewajiban ASN. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak seperti kesejahteraan dan pengembangan kompetensi. Dan sesuai dengan asas proporsionalitas, ASN yang telah memperoleh hak tentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Terakhir, terkait kode etik ASN. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Pembahasan manajemen ASN selanjutnya yaitu sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit dalam pengelolaan ASN dilaksanakan melalui kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, dan kondisi kecacatan. Adapun tujuan dari sistem merit dalam pengelolaan ASN bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik, dan bagi ASN sendiri yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Pada manajemen ASN yang terakhir yaitu pembahasan mengenai mekanisme pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN terbagi menjadi 4, yaitu manajemen pegawai negeri sipil atau PNS, manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat P3K, selanjutnya ada pengelolaan jabatan pimpinan tinggi ataupun JPT, dan yang terakhir ada organisasi dan sistem informasi. Bagian kedua, pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, baik berupa barang, jasa, ataupun administratif yang disediakan oleh instansi sebagai penyelenggara pelayanan publik. Dan pelayanan publik tersendiri terbagi atas prinsip pelayanan publik, pola pikir ASN sebagai pelayan publik, dan etiket pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik. Sebagai seorang ASN, kita perlu mengetahui bahwa pelayanan publik yang baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kelemahan yang melekat pada tubuh birokrasi. Berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima diantaranya ada partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Selanjutnya, pola pikir ASN sebagai pelayan publik yang terbagi menjadi 4 poin. Yaitu, sebagai ASN kita harus mengetahui bahwa masyarakat berhak memperoleh pelayanan dari pemerintah, karena masyarakat membayar pajak untuk membiayai pembangunan. Sebagai pelayan publik menandakan bahwa kita mendukung tercapainya tujuan negara, dan dalam layanan yang diberikan terdapat perlindungan dari pemerintah. Dan yang terakhir dari pelayanan publik ada etiket pelayanan publik.
Etiket berasal dari bahasa Prancis yaitu etiquette yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antar sesama manusia. Biasanya, orang yang mengerti dan menghayati etiket akan lebih berhasil dalam pergaulan dan pekerjaan. Etiket mengajarkan kita untuk memelihara hubungan baik, bahkan memikirkan kepentingan dan keinginan orang lain. Dan dalam pelayanan publik, terdapat beberapa praktik etiket pelayanan, yang diantaranya etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa, etiket dalam berjabat tangan, bertamu dan menerima tamu, bertelepon, dan etiket dalam menangani keluhan pelanggan. Baik, pembahasan terakhir dari sintesa agenda 3 yaitu Whole of Government. Whole of Government atau disingkat WOG adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari semua sektor dalam berkoordinasi dengan tujuan untuk pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Terdapat beberapa pembahasan WOG seperti penerapan WOG yang terdiri dari penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, serta koalisi sosial. Selanjutnya, implementasi WOG yang terdiri dari 4 unsur, yaitu pertama, hakikat dasar pelayanan publik, lingkup penyelenggara negara, lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara, dan terakhir, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta hubungan antar daerah. Selanjutnya, terdapat juga best practice WOG di Indonesia, yang contohnya yaitu BPJS Kesehatan, yang dapat mewujudkan reformasi pembiayaan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, dan contoh lainnya dari best practice WOG yaitu e-tilang dan juga Satgas COVID-19. Dari pembahasan sebelumnya terkait sintesa agenda 3 yang diantaranya manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government didapatkan personal branding untuk ASN masa kini. Dan personal branding sendiri adalah upaya sadar dan disengaja untuk menciptakan dan mempengaruhi persepsi publik tentang seseorang dengan memposisikan diri sebagai otoritas dalam industri kerja dengan tujuan meningkatkan karir dan kompetensi diri. Dan personal branding ASN yang dapat diciptakan sesuai dengan sintesa agenda 3 ini yaitu ASN aktif, yang dapat diartikan A sebagai akuntabel, K kreatif, T transparan, I integritas, dan F yang berarti fleksibel. Baik, sekian pembahasan sintesa agenda 3 dan personal branding dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.